Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ruth Emalesa Tarigan dengan NIM 1020240112. Di video kali ini saya akan membahas materi yaitu penyajian data diagram dan uji t-test independen, uji Mann-Whitney, dan uji chi-square. Pertama kita masuk ke penyajian data diagram, yang dimana penyajian data diagram atau dalam bentuk diagram merupakan suatu metode yang paling efektif dalam biostatistik, di mana kita memvisualisasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami, yang dimana biasa digunakan untuk menampilkan hubungan antar variabel, menunjukkan pola distribusi data, serta membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Ada macam-macam diagram dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu diagram batang, yang dimana menggunakan gambar atau balok disebut diagram batang. Biasa diperlukan sumbu datar atau sumbu tegak, yang dimana dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Kemudian yaitu diagram lingkaran, di mana kita menggambar lingkaran, kemudian kita membagi-baginya menjadi beberapa sektor atau juring, yang dimana dalam beberapa sektor tersebut akan menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan untuk besar sudut pusatnya itu menggambarkan besar nilai data yang disajikan dalam data tersebut. Kemudian yaitu diagram garis yang merupakan menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan, yang dimana contohnya yaitu suhu badan tiap jam dan jumlah penjualan mobil tiap tahun, serta jumlah penduduk. Kemudian yaitu diagram pencar, yang dimana diagram ini menggunakan titik sebagai simbolnya, seperti pada gambar di samping ini, yaitu diagram ini dapat dibuat dalam sistem sumbu berkoordinat dan gambarnya merupakan kumpulan titik-titik. Dan cara membacanya yaitu di mana contohnya yaitu dalam titik yang di sini 6 gram gula itu mengandung 80 kalori, seperti itu. Kemudian kita masuk pada diagram lambang yang merupakan diagram yang memvisualisasikan suatu hasil sebagai alat visual bagi orang yang awam dalam setiap satuan yang dijadikan lambang. Pada gambar di samping, yaitu ada gambar orang yang dimana satu orang ini mewakili 10 orang sesuai pada keterangannya, dan jika dia setengah maka itu menggambarkan 5. Kemudian yang terakhir yaitu diagram peta atau kartogram, yang dimana diagram ini cocok untuk menyajikan data yang ada hubungannya dengan tempat kejadian. Contohnya yaitu seperti yang pada gambar ini adalah peta dunia ataupun perakiraan cuaca yang disiarkan oleh TVRI. Dalam membuat diagram batang dan diagram lingkaran, yaitu yang pertama, ketika kita menemukan adanya data tunggal, kita mengubahnya terlebih dahulu menjadi data kelompok. Maka setelah kita mendapatkan data kelompoknya, kita bisa membuat diagram batang maupun diagram lingkaran menggunakan Excel untuk menyatakan diagramnya, yaitu dengan cara ketika kita memblok datanya, yaitu kemudian kita menekan insert dan menekan chart, di mana kita bisa memilih diagram batang maupun lingkaran. Kemudian yaitu kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu instalasi rumah rekam medis di rumah sakit sehat selalu mencatat alasan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis oleh perawat selama 1 minggu. Terdapat pada data dalam tabel ini. Untuk jawabannya yaitu yang pertama-tama kita mencari derajat sudut untuk setiap datanya. Di mana kita akan mencari diagram lingkarannya, kita menggunakan rumus jumlah bagi total kali 360. Kemudian kita jumlahkan dahulu totalnya, 15 tambah 10 tambah 5 tambah 10 sama dengan 40. Kemudian kita membaginya dan mengalihkannya dengan 360 derajat. Maka kita mendapatkan yaitu 135 derajat, 90, 45, dan 90 derajat. Maka pada gambar di samping yaitu akan memberikan hasil sebagai berikut, yang biru dan merah, oranye, dan juga biru toska.
Kemudian yaitu yang kasus kedua adalah dalam 1 bulan jumlah pasien rawat inap di RS Maju Jaya dicatat berdasarkan poli pengirim sebagai berikut pada gambar. Nah, kemudian kita akan membuat diagram batang pada kasus kali ini yang dimana dalam data ini kita memasukkannya ke Excel terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita blok datanya dan setelah kita memblok datanya kita memilih insert dan setelah memilih insert kita menekan tombol untuk memilih diagram batang. Maka akan mendapatkan hasil demikian yang dimana poli umum sebanyak 20, poli anak sebanyak 15, poli bedah 25, poli kandungan 10, dan poli saraf ada 5. Kemudian yang terakhir yaitu dalam rangka mengevaluasi pelayanan bagian MIK dilakukan survei 30 petugas rumah sakit mengenai media komunikasi yang paling sering mereka gunakan untuk koordinasi pengisian rekam medis. Kemudian kita akan mengubah data ini dalam diagram lingkaran. Yang pertama yaitu kita menotalkan terlebih dahulu datanya yaitu ada 30. Kemudian kita menghitung besar sudutnya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasilnya yaitu 144 derajat, 72, 48, dan 96. Kemudian pada gambar di sini akan mendapatkan hasilnya. Yang dimana untuk 12 yaitu 144 derajat, 72 yaitu di sini, 48 ada pada abu-abu, dan kuning yaitu 96 derajat. Demikian untuk materi yang pertama, kita masuk pada materi yang kedua yaitu uji t-test independen, Mann-Whitney, dan chi-square. Pada uji t-test independen yang pertama kita menentukan hipotesis, yang dimana hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif, yang dimana tidak ada perbedaan signifikan serta adanya perbedaan signifikan. Kemudian yang kedua kita menghitung rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian yang ketiga kita menghitung nilai T pada tes independen. Kemudian yang keempat kita menentukan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya. Kemudian kita menentukan nilai kritis dan p-value. Dan yang terakhir kita membuat keputusan. Di mana t-test independen kita menggunakan rumus yaitu T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar dari S pangkat 2 SP pangkat 2 1 per N1 tambah 1 per N2. Yang dimana X bar 1 dan 2 yaitu rata-rata sampel 1 dan 2, N1 2 yaitu sampel pada kelompok jumlah sampel pada kelompok 1 dan 2, SP pangkat 2 yaitu varians gabungan atau full variance. Kemudian kita akan mencari S pangkat 2P-nya yaitu varians masing-masing sampel yang bisa kita hitung dari standar deviasinya. Kemudian jika variansnya tidak sama maka kita menggunakan Welch t-test yaitu dengan rumus yang ada pada gambar di bawah ini, yang dimana X bar 1 dan 2 adalah rata-rata dari sampel pertama dan kedua, S1 pangkat 2 dan S2 pangkat 2 adalah varians dari sampel pertama dan kedua. Kemudian varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Misalnya SD sama dengan 3, maka variansnya yaitu 3. Pangkat 2 yaitu sama dengan 9. N1 dan 2 merupakan jumlah anggota sampel dari kelompok 1 dan 2. Kemudian di bawah ini adalah rumus untuk kita mencari DF-nya. Kemudian ini sama seperti yang tadi yaitu kita langkah-langkahnya untuk uji t-test independen. Kemudian untuk uji Mann-Whitney yaitu adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dari dua sampel yang independen. Untuk rumusnya yaitu U sama dengan N1 N2 plus N kali N tambah 1 per 2 kurang R. Yang dimana U yaitu nilai statistik Mann-Whitney yaitu U, N1 adalah jumlah sampel pada kelompok 1, N2 begitu juga jumlah sampel kelompok 2-nya. N merupakan jumlah sampel pada kelompok yang rankingnya dijumlahkan, bisa N1 atau N2 tergantung dipakai yang mana, R1 ataupun R2. Kemudian R merupakan jumlah nilai ranking dari kelompok yang dipilih, misalnya R1 atau R2. N kali N tambah 1 per 2 merupakan jumlah ranking minimum yang mungkin didapat oleh kelompok tersebut.
N1, N2 merupakan produk dari jumlah sampel kedua kelompok, yang dimana jumlah total pasangan yang bisa dibandingkan. Kemudian yaitu uji chi-square, yang dimana uji beda proporsi dikenal juga dengan nama uji chi-square atau uji hubungan antara dua variabel, yakni variabel kategorik dengan variabel non-kategorik, di mana dua atau lebih nilai proporsi yang akan diuji tersebut apakah sama atau berbeda signifikan secara statistik. Untuk rumus umum dalam uji chi-square yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma OI kurang EI pangkat 2 per EI. Yang dimana X pangkat 2 merupakan nilai chi-square hitungnya, OI merupakan frekuensi yang diamati atau observed frequency, EI yaitu frekuensi yang diharapkan, sigma yaitu penjumlahan seluruh kategori atau data. Ada jenis-jenis chi-square yang dimana yaitu uji chi-square goodness of fit, yaitu uji kesesuaian yang dimana kita mengukur apakah distribusi data tersebut sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Kedua yaitu uji chi-square independen yang dimana digunakan untuk melihat apakah dua variabel kategorikal saling bebas ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah uji K-proporsi yang merupakan chi-square homogenitas, digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu kejadian dalam kategori tertentu sama di lebih dari dua kelompok atau populasi. Dalam ketiga ini kita sama menggunakan yaitu rumus umumnya. Dalam langkah-langkah uji chi-square yang pertama, kita membuat tabel frekuensi yang diamati dan diharapkan. Kemudian kita menghitung nilai chi-square dari frekuensi yang diamati dan diharapkan. Kemudian temukan nilai chi-square kritis dalam tabel nilai kritisnya. Kemudian kita membandingkan nilai chi kuadratnya dengan nilai kritis untuk menentukan mana yang lebih besar. Yang terakhir yaitu putuskan apakah kita menolak hipotesis nol. Setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk uji chi-square, kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu kita akan membahas uji independen, yang dimana instalasi MIKA ingin mengetahui apakah ada perbedaan waktu pencatatan data pasien antara shift pagi dan shift malam. Untuk datanya yaitu dalam menit pada tabel. Yang pertama kita menentukan dulu hipotesisnya, yang yaitu HO tidak ada perbedaan dan HI ada perbedaan. Kemudian kita menghitung rata-rata variansi masing-masing kelompok, yang dimana X bar-nya yang pertama yaitu hasilnya 10,4. Yang kedua yaitu untuk variansnya yaitu S1 pangkat 2, yang dimana kita menggunakan rumusnya hasilnya yaitu 1,3. Untuk X bar pangkat 2 yaitu hasilnya 14. Kemudian untuk S2 pangkat 2 hasilnya yaitu 2,5. Kemudian kita menggunakan rumus SP pangkat 2, yaitu kita masukkan nilai variansi yang kedua tadi yang sudah kita cari, 1,3 dan 2,5 dari sini kita masukkan ke sini, kemudian kita mengalihkannya, dan hasilnya yaitu 1,9. Kemudian kita mencari nilai T-nya, yaitu kita masukkan rumusnya seperti berikut, 10,4 kurang 14 per akar 1,9 kali 1 per 5 tambah 1 per 5. Maka hasilnya yaitu min 4,11. Untuk derajat bebasnya yaitu kita menggunakan rumus N1 tambah N2 kurang 2. Yang dimana 5 tambah 5 kurang 2 yaitu 8. Untuk T tabelnya yaitu signifikan dengan 0,05 yaitu 2 arah, maka untuk T tabelnya yaitu ada di 2,306. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel yang merupakan 4,11, ini salah ketik, 4,11 lebih besar dari 2,306, maka kita menolak hipotesis nol. Maka dengan demikian kesimpulannya adalah ada perbedaan signifikan waktu pencatatan antara shift pagi dan shift malam.
Kasus yang kedua yaitu kepala MIK ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kepuasan kerja antara pegawai kontrak dan pegawai tetap berdasarkan skor dari skala 1 sampai 10. Berdasarkan data tersebut, data di bawah ini, maka kita akan mencari uji Mann-Whitney yang dimana kita menentukan terlebih dahulu hipotesisnya, yaitu hipotesis O dan hipotesis 0 dan hipotesis 1, yaitu tidak ada perbedaan kepuasan dan ada perbedaan kepuasan. Maka kita mencari terlebih dahulu peringkatnya, yang dimana untuk mendapatkan peringkat, jika ada nilai yang sama, kita menghitung datanya. Maka 5 ini adalah data pertama dan 5 yang kedua yaitu data kedua. Maka kita akan menambahkan dengan rumus yaitu 1 tambah 2 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1,5. Maka untuk yang sama yaitu kita menggunakan nilai rata-rata dari keduanya. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung nilai ranknya, yaitu untuk total pegawai tetap ada sebagai berikut di bawah ini, yaitu 35, untuk total pegawai tak kontrak yaitu 15. Maka kita menggunakan rumus untuk U1 dulu, N1 kali N2 tambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 kurang R1. Yaitu R1 sama dengan 25 tambah 15 kurang 35 sama dengan 5. Begitu juga dengan untuk U yang U2 dengan rumus yang sama seperti yang U1, yaitu 25 dikurang 5 sama dengan 20. Maka untuk tabel U, yaitu tabel U untuk N1, N2 sama dengan 5. Untuk signifikannya atau alfanya yaitu 0,5, 0,05, dua arah. Maka dalam tabel U kita mendapat yaitu 2. Maka karena 5 lebih besar dari 2, yaitu kita gagal menolak hipotesis 0. Yang dimana kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan signifikan kepuasan kerja antara pegawai tetap dan kontrak. Selanjutnya yaitu kita masuk pada kasus yang ketiga, di mana seorang supervisor MIK ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan petugas dan kepatuhan mengisi formulir pasien baru. Yang dimana datanya yaitu pendidikan D3 rekam medis, patuhnya ada 3 orang, tidak patuh ada 1, yang SMA yaitu patuhnya ada 1, dan tidak patuh adalah 0. Pertama-tama, kita menentukan dulu hipotesisnya. HO yaitu tidak ada hubungan antara pendidikan dan kepatuhan, dan H1 yaitu ada hubungan antara pendidikan dan kepatuhan. Nah, maka kita menentukan dulu total patuh yaitu 4, total tidak patuh yaitu 1, dan total keseluruhan ada 5. Maka dalam langkah selanjutnya kita menentukan dengan rumus total baris dikali total kolom dibagi grand total. Yang dimana untuk 3,2, 0,8, 0,8 dan 0,2 ini adalah nilai EI-nya. Untuk yang di sini pada rumus, maka untuk rumusnya yaitu total baris dikali total kolom dibagi grand total, yaitu yang dimana yang pertama yaitu 4 dikali 4 dibagi 5, maka hasilnya 3,2, dan seterusnya seperti itu di bawah untuk yang tidak patuh juga. Yang dimana total baris yaitu total baris yang ini, total baris yang patuh, kemudian total kolomnya yaitu yang 3 tambah 1 yaitu 4, kemudian total baris yaitu 3 tambah 1, 4. Seperti itu juga yang di bawahnya. Maka kemudian kita akan mencari nilai X untuk uji C-square-nya, nilai C-square-nya yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma O kurang E pangkat 2 per E sama dengan 3 kurang 3,2 pangkat 2 per 3,2
tambah 1 kurang 0,8 pangkat 2 per 0,8 ditambah 1 kurang 0,8 pangkat 2 per 0,8 ditambah 0,2 pangkat 2 per 0,2. Maka hasilnya itu 0,0125 tambah 0,05 tambah 0,05 tambah 0,2 sama dengan 0,3125. Maka kita mendapat nilai chi-square-nya yaitu 0,3125. Kemudian kita mencari nilai DF didapat dari jumlah kolom kurang 1 kali jumlah baris kurang 1. Nah, untuk nilai DF-nya yaitu jumlah kolom, yaitu jumlah kolomnya ada 2, dan jumlah barisnya yaitu ke bawah ada 2, 1, 2. Maka 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1, yaitu 1 kali 1, yaitu dapat DF-nya yaitu 1. Maka untuk tabel chi-square-nya yaitu dengan alfa 0,05, yaitu sama dengan 3,841. Nah, karena nilai X hitung lebih kecil dari X tabel, yaitu 0,3125 lebih kecil dari 0,3841, maka kita gagal menolak hipotesis nolnya. Maka dengan demikian kesimpulannya tidak ada hubungan signifikan antara pendidikan dan kepatuhan. Seperti kita tiba pada penghujung video, demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan shalom.